Kita akan merenungkan bersama-sama tentang satu hal pagi hari ini, yaitu bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita, cara Tuhan mengubah hidup kita. Saudara, kita pasti ingin hidup kita itu berubah, ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita berubah. Saya teringat ada satu moto dalam Doulos Camp yang berkata, perubahan itu bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi belum bisa dikatakan berubah ketika tidak benar-benar terjadi satu perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Dan bagi saya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah hal yang mutlak bagi kita orang percaya. Orang yang hidup mengikut Tuhan, hidupnya harus mengalami perubahan yang baik. Ya, banyak metode, banyak cara bagaimana kita bisa berubah, bagaimana supaya karakterku bisa berubah. Namun kadang hal itu tidak bertahan lama. Karena perubahan yang sejati itu haruslah dimulai dari diri kita, saudaraku. Ya, melalui kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan kembali melihat satu cerita bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Yakub, dia mengalami pergumulan, dia mengalami satu pergulatan dengan Tuhan, dan Tuhan menjadikan dia menjadi manusia yang baru. Dari Yakub, Tuhan mengganti namanya menjadi Israel. Ya, arti Israel itu adalah orang yang bergulat dengan Allah. Dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 31, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah, saudara, dari pengalaman Yakub ini kita akan belajar bersama-sama. Saya berikan istilah 4C, ya, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. C yang pertama adalah krisis atau krisis bahasa Indonesianya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, dari cerita ini kita melihat Yakub bergumul dengan seorang laki-laki, ya. Menurut keterangan dari Alkitab yang saya baca,
edisi studi, seorang laki-laki di sini itu berarti Allah atau malaikat. Malaikatnya itu huruf besar. Kalau malaikat itu ditulis huruf besar itu berarti teofani dari Allah, pernyataan dari Allah sendiri. Ya, jadi Yakub bergumul dengan Allah. Kita pun juga sering mengalami yang dikatakan bergumul. Orang sering bilang, aku sedang dalam pergumulan. Ya, ini adalah satu gambaran pergumulan, mengalami krisis dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan yang kita perlu ingat bahwa Tuhan bukan sekedar ingin memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, namun Tuhan rindu memberikan sukacita yang penuh pengharapan, meskipun di tengah krisis. Nah, ini beda, saudara. Ya, jadi di tengah krisis yang kita hadapi, Tuhan pun rindu memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang penuh dengan pengharapan. Ya, Tuhan mau membentuk kita anak-anaknya menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, menjadi pribadi yang kuat, bukan yang lembek, saudaraku. Jadi melewati krisis yang terjadi, kita boleh tetap kuat. Perhatikan kata krisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa definisi tentang krisis. Yang pertama, krisis itu berarti keadaan berbahaya. Dalam pengertian ketika seseorang juga menderita sakit, kondisi yang sangat parah, itulah krisis. Lalu yang kedua, keadaan yang genting atau terjadi kemelut dalam kehidupan seseorang. Keadaan yang suram tentang ekonomi, ya, moral dan sebagainya. Dan saat yang menentukan ketika situasi menjadi sangat berbahaya, ketika dalam drama atau film itu terjadi dan harus ada keputusan yang diambil. Itulah krisis, saudara. Ya, ada satu statement yang saya mau bacakan bagi saudara. Boleh ditampilkan next. Joy is not the absence of suffering, but the presence of God. Ini adalah ungkapan yang sangat menguatkan dari seorang yang bernama Elisabeth Elliot. Ya, artinya sukacita itu bukanlah ketiadaan penderitaan. Kita nggak ngalami masalah, kita nggak ngalami krisis, bukan itu. Tetapi sukacita yang sesungguhnya itu adalah kita menyadari kehadiran Tuhan. Ya, saudara, siapa di sini yang sedang mengalami krisis dalam kehidupan saudara? Bersyukurlah, karena sesungguhnya melalui krisis itulah Tuhan sedang membangun kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Tuhan sedang memunculkan potensi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, ada dua macam perubahan. Kalau kita bicara tentang perubahan, ada dua macam perubahan. Yang pertama itu perubahan atau seseorang itu berubah berdasarkan hikmat. Berdasarkan hikmat itu melalui firman yang kita dengar, melalui nasihat yang diberikan, melalui ajaran yang kita terima, ya, memimpin kita dalam perubahan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah berubah berdasarkan krisis atau situasi keadaan yang terjadi. Kalau yang perubahan berdasarkan hikmat tadi, kitalah yang memimpin perubahan itu. Tetapi ketika berubah karena krisis, kitalah yang dipimpin oleh perubahan. Mari kita jujur, seringkali seseorang itu berubah yang mana, saudaraku? Berubah karena hikmat, karena firman, karena ajaran, karena nasihat, atau berubah dalam tanda petik terpaksa karena krisis yang kita hadapi. Ya. Berikutnya, God uses our crisis, the most difficult, trying times in our lives,
to give us hopeful relationship of who He is. Tuhan sanggup memakai segala krisis dalam kehidupan kita, bahkan yang paling sulit, perhatikan, serta berat sekalipun, untuk membawa kita pada hubungan yang makin dalam serta intim dengan Dia, makin mengenalnya secara pribadi. Ya, jadi setelah kita mendengar ini, saya percaya kita tidak alergi mendengar kata krisis, saudara. Kita nggak alergi ketika mendengar kata proses, ketika mendengar kata pergumulan, ya, karena melalui cara inilah Tuhan juga bekerja mengubahkan kehidupan kita. Bagian yang kedua, C yang kedua adalah komitmen. Ya, komitmen. Dalam ayat yang ke-26, Anda boleh membaca juga di rumah. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, jadi Yakub ini memang orangnya luar biasa, ya. Jadi dalam pergumulan itu dia nggak lepaskan orang tadi atau laki-laki yang bergulat dengan dia tadi. Kita tahu dia adalah Allah, ya. Dan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, saudara, dalam kondisi apapun, mari kita mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan itu ingin melihat komitmen kita terhadap Dia. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kita? Seperti Yakub tadi, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, ya, jika engkau tidak memberkati aku. Pemazmur juga menuliskan dalam suratnya, ya, dia katakan gini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Saudara, inilah komitmen, ya. Jadi kita nggak gampang-gampang menjadi kecewa, nggak gampang-gampang mundur, dan kita nggak gampang-gampang mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan ketika pergumulan itu datang mendera kehidupan kita. Saudara, dalam kondisi apapun, perhatikan ini baik-baik, Tuhan melihat dan Tuhan menghargai komitmen kita kepada Dia. Tuhan itu melihat apakah saudara adalah pribadi yang mudah menyerah, mudah undur. Ketika masalah terjadi, mudah menjadi berubah setia kepada Tuhan. Yang dulunya semangat ketika ada pergumulan, jadi mundur serentak. Ya. Tuhan lihat apakah kita orang yang gampang menyerah atau pribadi yang terus berharap kepadanya. Saya kadang bersaksi kalau dalam perjalanan pelayanan kami dalam menggembalakan jemaat Tuhan, banyak proses yang harus kami lewati. Ya, proses yang tidak mudah, proses yang berat
tetapi kami percaya tidak melebihi kekuatan kami. Ya, tidak terasa tahun ini adalah 20 tahun kami melayani di Kota Wonosobo, saudaraku. Ya. Dan ketika flashback, kita melihat kembali ke belakang, banyak hal yang sudah dilewati, saudara. Dan kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan mampu untuk menjalani itu sampai saat ini. Apakah tantangan atau proses dalam keluarga, ataukah proses dalam pelayanan, semuanya kompleks, saudara. Ya, kompleks. Tetapi kami tidak izinkan itu menghentikan langkah kami untuk melayani Tuhan. Saudara, orang Kristen sejati adalah mereka yang tetap kuat ketika proses itu datang. Komitmen itu harus nampak dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau yang cuman pinter ngomong itu banyak, saudara. Ya, nggak usah tanya. Kalau yang pinter ngomong, kata-katanya rohani, kata-katanya firman, ya, itu mah banyak. Tetapi yang membuktikan itu adalah bagaimana komitmen kita ketika krisis itu datang mendera kehidupan kita. Next. Ada satu statement lagi, saya akan bacakan bagi kita semua. Ya. A part-time Christian cannot defeat a full-time devil. Ya. Orang Kristen yang paruh waktu dalam pengertian ini diartikan setengah-setengah, tidak dapat mengalahkan iblis yang sepenuh waktu atau yang bekerja habis-habisan. Kita akan jadi bulan-bulanan kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, saudara. Karena iblis itu habis-habisan berusaha untuk menyerang, berusaha untuk melemahkan, dan berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Ya, siap berkomitmen? Amin, saudaraku. Karena itu dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Karena itu kita harus selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ya. C yang ketiga adalah confession atau pengakuan. Ya, pengakuan. Perkataan atau pengakuan kita ini akan menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, kenapa kok Tuhan tanya? Kayak Tuhan itu nggak tahu saja. Ya, kenapa kok Tuhan harus tanya? Saudara, Tuhan mau pengakuan dari kita. Saudara, ada satu moto lagi dulu scam yang berkata demikian. Ini lagi semangat-semangatnya. Kemarin ada 9 orang ikut dulu scam ya, saudaraku ya. Ada satu moto lagi yang berkata keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kenapa seseorang itu sulit untuk berubah? Karena dia tidak terbuka di hadapan Tuhan. Egonya masih terlalu besar. Banyak hal yang masih ditutupi. Banyak hal yang masih dipertahankan. Saudara, tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengikut Tuhan, kita harus benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Confession tadi, tanpa kejujuran kepada Tuhan tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita. Katakan, Tuhan, aku lemah, Tuhan. Dalam kondisi seperti ini aku lemah, aku tidak mampu, Tuhan. Itu perlu, saudara. Perlu ada pengakuan. Jangan kita menganggap diri kita itu kuat dan kita akhirnya merasa kita mampu untuk menyelesaikan semua masalah. Masalah yang berat Tuhan izinkan supaya kita itu sadar diri.
supaya kita itu melek bahwa benar, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan bisa selesaikan semuanya. Mari kita jujur tentang kesalahan kita, tentang dosa yang pernah kita lakukan. Kita jujur dan berkata, Tuhan, memang ternyata aku masih kanak-kanak, aku belum dewasa Tuhan. Aku perlu diubahkan. Aku perlu Engkau Tuhan untuk mengubahkan kehidupanku. Ya, saudara, inilah kejujuran, inilah keterbukaan. Ya, inilah pengakuan yang benar yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa pagi hari ini dari semua peserta morning call, saudaraku, kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang terbuka kepada Tuhan. Jujur, apa adanya, ya, bukan ada apanya, tetapi kita menjadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak pakai topeng, saudaraku. Ya, jangan pakai topeng. Karena kita nggak mau dipandang jelek oleh orang, karena kita nggak mau dinilai tidak baik oleh pemimpin kita, lalu ada orang yang berkamuflase, ya, dia menjadi seperti malaikat ketika di depan pemimpin, ketika di depan gembala, ketika di depan gembala kulnya, ketika di depan pendeta. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah hal yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terbuka. Ya, firman Tuhan juga mengajar kita 1 Yohanes 1 ayat 9, harus ada pengakuan, confession. Ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan dosa pelanggaran, Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, apa yang terjadi? Ketika ada pengakuan itu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika apa, saudara? Jika apa? Katakan sama-sama 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Loh, apa bedanya, Pak? Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui dan tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa yang tidak mendatangkan maut, meskipun seseorang sudah berbuat dosa, melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang tidak baik sekalipun, tetapi tidak akan mendatangkan maut jika dosa itu diakui, jika kita bertobat. Hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita bertobat. Ada confession. Kalau mau perubahan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, ya, C yang pertama adalah melalui krisis itu Tuhan bekerja. C yang kedua adalah komitmen kita. Dan C yang ketiga adalah confession. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, Yakub melihat Allah berhadapan muka. Meskipun Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Bahkan ketika pengalaman Musa di satu tempat, di satu gunung, dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan dan Tuhan rindu menyatakan dirinya kepadanya. Tetapi Tuhan hanya lewat, ya. Dan Tuhan berkata, engkau hanya melihat bagian belakangku. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, wajah Tuhan dalam kemuliaannya. Karena itu dalam pergumulan Yakub ini, ya, dikatakan ada seseorang
ya, yang bergulat melawan Yakub ini. Tetapi seseorang itu adalah pribadi Allah. Nah, saudara, yang keempat ini adalah cooperation. C yang keempat, ya, crisis, commitment, confession, dan yang keempat adalah cooperation. Cooperation itu apa, saudara? Kerja sama. Ya, Tuhan mulai mengubahkan hidup Yakub saat ia mau berjumpa dan bekerja sama dengan dia. Ini penting, saudara. Ya, kerjasama. Ada bagian Tuhan, tetapi ada bagian kita. Saya selalu katakan, bahkan tidak ada yang bisa mengubahkan kehidupan kita kalau kita sendiri nggak mau berubah. Ya, bahkan Tuhan pun nggak bisa merubah seseorang kalau seseorang itu tidak mau berubah. Saudara. Berbahagialah kita yang hadir pagi hari ini, karena kita adalah orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya, orang yang mau melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Berikutnya, God is the architect, the financial backer, the owner, the foreman, the building crew, the editor, and chief. Our part is to cooperate with God as He builds us. Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah arsitek. Tuhan itu adalah pendukung keuangan. Dia juga pemilik, dia juga mandor. Dia juga bisa sebagai kru bangunan, editor, dan pemimpin. Bagian kita adalah bekerja sama dengan Tuhan saat Dia sedang bekerja, sedang membangun kehidupan kita. Ya, dahsyat ya, saudaraku ya. Bagian kita adalah bekerja sama. Ayo saudara, bekerja samalah. Percayalah, kita nggak akan alami perubahan kalau kita nggak mau kerja sama sama Tuhan. Ya, dalam beberapa khotbah saya juga katakan harus ada sinergisme. Masih ingat? Sinergisme. Ketika didikan itu Tuhan berikan, harus ada sinergisme. Ada bagian Allah, ada bagian kita. Contoh, bagaimana Tuhan memulihkan hati kita kalau kita nggak siap untuk mengampuni. Kalau kita nggak mau ampuni orang, Tuhan juga nggak bisa pulihkan hatimu, saudara. Bagian kita mengampuni. Apa dasar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kesalahannya terlalu besar, Pak. Keterlaluan. Melukai hati saya. Saudara, yakin kalau dosa kita juga lebih kecil dari orang itu? Ya. Saudara, orang tidak bisa ngampuni. Dia lupa kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kehidupannya. Dan Alkitab dengan jelas berkata, seseorang yang tidak mengampuni, maka Bapa tidak akan mengampuni dia. Tapi jika kita mengampuni, Bapa akan mengampuni. Apakah kita berani berkata, aku tidak perlu pengampunan dari Tuhan? Tidak bisa, saudara. Kita masih banyak kekurangan. Kita masih sering buat kesalahan. Kalau Anda sadar Anda masih perlu pengampunan dari Tuhan, maka mutlak kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, pasti bisa. Bukan masalah aku bisa atau tidak, bukan masalah aku mampu atau tidak, tetapi persoalan yang utama adalah mau atau tidak mengampuni. Ya, dasarnya apa, Pak? Mengampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni saya, maka saya pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Sudah berulang-ulang dia bersalah. Sebentar minta maaf, besok lakukan lagi. Hari ini minta maaf, besok kerjakan itu lagi. Hari ini minta maaf, besok diulang lagi. Saudara, bukankah kita juga seperti itu?
Kita minta ampun sama Tuhan, besok ulang lagi. Ya, siapa di sini yang yakin tiap hari nggak buat salah di hadapan Tuhan, angkat tangan. Yang tiap hari nggak pernah bersalah di hadapan Tuhan. Kita semua bisa bersalah di hadapan Tuhan. Kita semua tidak sempurna, saudara. Ya, dengan pertolongan Tuhan, kita berusaha, kita berjuang untuk kita hidup benar. Tetapi kita tidak luput dari kesalahan. Hari ini, saudara, izinkan Dia sang arsitek. Dia mengubahkan kehidupan kita ketika kita mau bekerja sama dengan Dia. Ya, jadi 4 hal ini. Slide terakhir. Ini yang harus kita ingat, saudara. Ya, Tuhan mengubahkan kita melalui 4C yang kita pelajari hari ini. Yang pertama melalui krisis. Dan yang kedua, ingat komitmen kita. Ya. Yang ketiga, confession, atau harus ada pengakuan yang jujur. Dan keempat, cooperation. Jadilah orang-orang yang punya komitmen. Ya, punya komitmen. Saya punya komitmen. Dalam keadaan baik atau tidak baik. Dalam keadaan senang atau tidak. Dalam keadaan yang enak atau tidak enak, saya tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan. Saya tetap berkomitmen untuk mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berkomitmen.